Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra. Di sini saya akan presentasi tentang analisa perbandingan unjuk kerja pemakaian bahan bakar motor konvensional dengan motor listrik ULC PLN area Cengkareng. Latar belakang menipisnya cadangan minyak bumi karena ketergantungan manusia terhadap bahan bakar membuat cadangan minyak bumi semakin lama semakin berkurang. Tingginya angka polusi yang semakin meningkat dan efek rumah kaca yang semakin hari juga ikut meningkat, membuat manusia berusaha untuk mencari energi alternatif lainnya. Motor bensin. Motor bensin merupakan salah satu dari mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine, sangat umum digunakan dalam dunia kehidupan kita. Penggunaan mesin ini sebagai alat transportasi, sumber penggerak, alat produksi, generator listrik, dan lainnya. Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC atau sering disebut motor arus searah lebih sering digunakan untuk keperluan yang membutuhkan pengaturan kecepatan dibandingkan dengan mesin AC. Tujuan penelitian: mengurangi polusi yang diakibatkan emisi gas buang dan dapat mengakibatkan pemanasan global. Tinjauan pustaka grafis pengisian baterai motor listrik terhadap waktu. KWH semakin lama akan semakin meningkat. 2. Grafis tegangan pengisian baterai terhadap waktu. Relatif naik turun tetapi masih di angka sekitar 200-an. 3. Grafis arus pengisian baterai terhadap waktu. Tidak ada kenaikan secara drastis, tetapi di sini ada penurunan ampere dari 3000,145 menjadi 0,08 dikarenakan baterai sudah terisi penuh. Tinjauan pustaka. Di sini ada 5 pengujian dengan beban yang berbeda-beda dengan kondisi lancar, macet, dan padat. Pengujian 1 dengan beban motor 53 kg dengan jarak yang ditempuh 59 km, kecepatan rata-rata 25 km per jam dengan kondisi jalan lancar. Indikator baterai 73,7. Indikator akhir baterai 41,1. Top speed 74 km per jam. Penggunaan baterai 32,6. Pengujian yang kedua dengan beban 75 kg, jarak yang ditempuh 56 km, kecepatan rata-rata 30 km per jam dengan kondisi jalan yang macet. Dengan indikator wall baterai 75,7, indikator baterai akhir 39,7, top speed 70 km per jam, penggunaan baterai 36. Pengujian yang ketiga dengan beban 100 kg, jarak yang ditempuh 40 km dengan kecepatan rata-rata 28 km per jam dengan kondisi jalan yang macet. Indikator wall baterai 75, indikator akhir baterai 65,9, top speed 58 km per jam dengan penggunaan baterai 10,9. Pengujian yang keempat dengan beban 115 kg dengan jarak yang ditempuh 23 km, kecepatan rata-rata 22 km per jam dengan kondisi jalan padat. Indikator wall baterai 75,8, indikator akhir baterai 67,8, top speed 79 km per jam, penggunaan baterai 8. Pengujian yang kelima dengan beban motor 58 kg, jarak yang ditempuh 52,4 km, kecepatan rata-rata 14,8 km per jam dengan kondisi jalan yang padat. Indikator wall baterai 76,4,
indikator akhir baterai 51,1, top speed 54 km per jam dengan penggunaan baterai 25,3. Dan ada jenis-jenis motor bakar. 1 motor bebek Matic 110 cc, jarak tempuh dalam 1 liter 56,3 km, kecepatan rata-rata 70 km per jam. Jenis bebek motor bebek manual 125 cc, jarak yang ditempuh dalam 1 liter 67,8 km, kecepatan rata-rata 70 km per jam. Motor besar kopling 200 cc, jarak tempuh dalam 1 liter 39 km, kecepatan rata-rata 100 km per jam. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu, kuasi eksperimen dengan desain one shot case study. Dalam penelitian ini perlakuannya berupa perbedaan jenis motor yang digunakan, yaitu motor dengan bahan bakar premium dengan motor listrik. Kemudian akan dilihat hasilnya berupa pemakaian bahan bakar dan energi listrik yang digunakan dibandingkan dengan waktu tempuh saat motor tersebut digunakan. Hasil pembahasan. Motor listrik menggunakan kWh 3,5. Jenis motor dengan pengujian pemakaian kWh motor listrik 3,5. Pemakaian BBM motor bebek Matic 110 cc 1 liter, motor bebek manual 125 cc 1 liter, motor besar kopling 200 cc 1 liter. Jarak yang ditempuh 56. Jarak yang ditempuh motor bebek Matic 110 56,3. Jarak tempuh motor bebek manual 125 cc 67,8. Jarak tempuh motor besar kopling 200 cc 39 rupiah atau per kWh. Motor listrik 1467 rupiah total 5134 rupiah per liter. Dengan motor bebek Matic 110 cc 6650 rupiah total rupiah per liter. Motor bebek manual 125 cc 6650 rupiah per liter. Motor besar kopling 200 cc 6650 rupiah per kilometer. Dengan motor listrik 91.068 rupiah per kilometer. Dengan motor bebek Matic 110 cc 118.001 rupiah per kilometer. Motor bebek manual 125 cc 98.008 rupiah per kilometer. Motor besar kopling 200 cc 170.051. Hasil pembahasan. 1. Charging untuk 4 motor memiliki angka batas indikator yang berbeda-beda. Untuk melakukan pengisian dari 0 sampai full butuh waktu rata-rata 8 sampai 9 jam. 2. Top speed motor ini hanya 80 km per jam. 3. Biaya konsumsi motor listrik adalah 3,5 kWh atau 5100 TDL 1 kWh 1467. Jarak tempuh maksimal 56 km. Biaya 1 liter premium. BBM subsidi motor Matic 110 cc dengan rupiah total
6.650 dengan jarak tempuh maksimal 56,3 km. Motor listrik hemat. Motor listrik lebih hemat dibandingkan dengan motor metik konvensional dari segi pemakaian bahan bakar. Kesimpulan, ketergantungan kita terhadap energi yang dihasilkan oleh fosil terutama dalam sektor bahan bakar dengan keadaan bahan bakar yang semakin menipis dan polusi yang diakibatkan dan terpilihnya energi listrik karena energi listrik sendiri kita bisa peroleh dengan berbagai cara, contohnya dari panel surya maupun kincir angin. Motor listrik lebih hemat dibandingkan dengan motor metik konvensional dari segi pemakaian bahan bakar. Thank you. Daftar pustaka, jurnal, analisa perbandingan unjuk kerja pemakaian bahan bakar motor konvensional dengan motor listrik ULC PLN area Cengkareng, energi dan kelistrikan. 2 Wijanto, E. Harsono, B. Renaldi, R. Septia, A. dan Sutanto. 2018 pengujian sistem konversi energi suara menjadi energi listrik menggunakan piezoelektrik. Teksnya Jurnal Ilmiah Teknologi Elektronika 17.01.59/67. Yoga Tri Nugroho, Ricardo T. dan Muhammad Irwanto 2022 analisa potensi energi sampah sebagai energi alternatif terbarukan Kota Medan. Rekaya Elektrika dan Energi, Jurnal Teknik Elektro 5135/8. Retrieved from Fat Muhammad Fadlan Siregar dan Abdillah T. 2019. Perancangan sistem pengisian listrik berulang secara otomatis pada sepeda motor listrik. Jet Journal of Electrical Technology 5. Trijathono dan Erwan Widodo 2023. Penggunaan energi angin dan energi matahari sebagai sumber energi listrik dan sistem hybrid. Proceeding Seminar Sains Nasional dan Teknologi. 6. Kholik Imam and pemanfaatan energi alternatif sebagai energi terbarukan untuk mendukung substitusi BBM. Tung Oping Environ Sustain. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa daftar pustakaan di mana, Cok?